Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Ketemu kembali kita pada seri Jantung Sehat selama beribadah berpuasa. Saat ini kita akan membahas bagaimana sih tips sahur untuk jantung sehat selama kita berpuasa. Yang pertama adalah bagaimana komposisi makanan yang baik untuk jantung sehat ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah asupan dari karbohidrat. Karbohidrat yang paling bagus untuk kita konsumsi ketika kita makan sahur adalah karbohidrat yang kompleks. Kenapa karbohidrat yang kompleks? Ketika kita konsumsi karbohidrat yang kompleks ini, rasa untuk kenyang dari karbohidrat yang kompleks ini biasanya cukup lama, sehingga kita bisa menahan untuk tidak lapar, bisa menahan untuk dalam waktu yang cukup lama. Karbohidrat kompleks ini maksudnya seperti apa? Karbohidrat kompleks ini merupakan karbohidrat yang sebenarnya untuk dicernanya lebih sulit. Contoh, sebenarnya nasi itu juga salah satu contoh dari karbohidrat kompleks. Tapi kalau kita misalnya ingin mencari karbohidrat yang lebih kompleks lain, seperti contohnya adalah gandum atau mungkin oatmeal, itu merupakan salah satu contoh-contoh dari karbohidrat kompleks, atau mungkin beras merah. Itu merupakan contoh-contoh karbohidrat kompleks, dan ini sebenarnya cukup bagus dikonsumsi ketika kita beribadah puasa, ketika kita sahur, karena ketika kita konsumsi makanan seperti ini, dia pemecahannya di dalam usus kita membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga rasa kenyang yang kita rasakan biasanya bisa cukup lama, bisa membantu kita selama kita beribadah berpuasa. Yang tidak kalah penting selain karbohidrat adalah protein. Konsumsi protein selama beribadah puasa sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Selama kita beribadah puasa, tentu saja metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita tetap berjalan, meskipun beberapa organ bisa kita istirahatkan selama beribadah puasa. Protein ini yang seperti kita tahu bersama merupakan salah satu zat yang sangat berguna untuk membantu metabolisme di dalam tubuh, sehingga asupan protein jangan sampai dihilangkan dalam asupan makanan baik sahur maupun berbuka kita. Protein dari mana? Baik dari nabati maupun dari hewani. Protein seperti contohnya ikan-ikanan, daging, telur, kemudian dari nabati seperti kacang kedelai dan yang lain-lainnya, kacang hijau, itu merupakan salah satu zat yang juga harus kita makan ketika kita beribadah sahur, karena itu sangat-sangat kita butuhkan untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sayur dan buah-buahan. Ini sangat-sangat penting karena menurut saya ini juga sangat-sangat penting, karena memang pada sayur dan buah-buahan tersebut terkandung banyak sekali vitamin-vitamin dan mineral. Sering sekali pada pasien-pasien itu biasanya pada beribadah puasa mungkin jalan 1-2 minggu tak masalah, tapi biasanya pada minggu kedua, ketiga mulai terjadi kondisi badan yang kurang sehat, sehingga biasanya ngedrop pada kondisi sakit, biasanya karena konsumsi buah-buahan maupun sayur-sayuran yang kurang. Karena ketika kita beribadah puasa biasanya aktivitas kita tetap seperti biasanya, tetapi asupan makanan kita berkurang, sehingga harus disupport dengan buah-buahan dan sayur-sayuran agar kondisi tubuh kita tetap fit ketika kita melakukan ibadah puasa ini. Yang selanjutnya adalah kita harus menghindari makanan-makanan yang pedas. Kenapa? Makanan-makanan yang pedas tersebut sebenarnya akan kurang baik terhadap organ-organ mulut maupun tenggorokan kita. Dia akan membakar dari organ-organ perasa dalam lidah kita maupun tenggorokan, sehingga kita akan cenderung akan merasa haus. Ketika kita cenderung akan merasa haus, tentu saja akan sangat-sangat mengganggu ibadah puasa kita, terutama apabila kita konsumsi pada saat kita melakukan ibadah sahur. Selanjutnya adalah yang perlu dihindari ketika kita beribadah sahur adalah tentu saja gorengan. Kenapa kok gorengan perlu dihindari? Yang pertama, gorengan ini cenderung akan menyebabkan tenggorokan kita iritasi, apalagi kalau misalnya gorengannya merupakan gorengan yang mungkin menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali-kali, tentu saja akan sangat-sangat gampang untuk mengiritasi dari tenggorokan. Ketika tenggorokan kita teriritasi, takutnya kondisi tubuh kita akan turun, sehingga akan mengganggu ibadah puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja gorengan ini tentu saja akan membawa lemak, yang sebagian besar adalah gorengan ini seringkali membawa lemak-lemak yang jenuh atau saturated fat, yang mungkin sudah kita bahas pada video-video kita sebelumnya, di mana saturated fat ini merupakan salah satu contoh lemak yang kurang bagus terhadap kesehatan jantung kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah cukupi asupan cairan tubuh kita. Memang pada pasien-pasien dengan penyakit jantung
seringkali harus membatasi cairan. Sehingga untuk kecukupan cairan setiap pasien tentu saja akan sangat berbeda antara pasien yang sehat dengan pasien yang sakit. Jadi sebaiknya memang bagaimana jumlah yang cukup dari cairan tersebut selama beribadah puasa sebaiknya dikonsultasikan ke dokter-dokter dari teman sekalian, sehingga kita bisa mengukur ketika beribadah puasa asupan cairan kita tidak kekurangan maupun tidak berlebihan. Karena ketika asupan cairan kita kurang, tentu saja kita akan cenderung dehidrasi sehingga kesehatan kita secara keseluruhan akan terganggu. Tetapi ketika asupan cairan kita berlebih, mungkin pada orang normal tidak akan masalah, tetapi pada pasien-pasien yang ada kondisi sakit jantung apabila berlebihan tentu saja juga akan berpengaruh terhadap kesehatan jantungnya. Jumlah cairan tersebut sebaiknya misalnya contoh memang biasanya kecukupan cairan pada orang-orang di Indonesia dengan berat badan sekitar 60-70 kg mungkin sekitar 1,5 sampai 2 liter. Jumlah tersebut bisa kita bagi pada saat kita sahur, buka puasa maupun ketika selesai tarawih. Biasanya bisa kita bagi 500 cc, 500 cc, 500 cc sekitar 2 gelas. Paling tidak sahur kita minum 2 gelas, waktu buka paling tidak 2 gelas, dan setelah tarawih sebelum tidur minum 2 gelas. Mungkin itu akan cukup untuk pasien-pasien dengan jantung, tetapi mungkin untuk orang-orang normal bisa lebih dari itu. Demikian tips untuk makanan sehat selama sahur untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.